ini saya bersama dengan Coach Musa Permadi Hantiono, asisten pelatih dari Bima Perkasa Jogja. Coach Musa, gimana kabarnya? Halo, puji Tuhan baik, Bung. Baik. Bung Ridwan gimana kabar? Alhamdulillah baik-baik juga. Gimana aja kegiatan Bima Perkasa belakangan ini? Ada kegiatan apa yang masih berlangsung? Kita sementara masih anak-anak dikasih program, terus online training gitu sih, tiap weekend, tiap Sabtu, seminggu sekali kita Zoom workout barengan gitu. Oke. Anak-anak sambil dipantau coaching staff dan manajemen gitu aja sih sementara. Dari Bima Perkasa kan pasti udah terima update ya mengenai IBL 2020 dan kelanjutannya. Ya, sudah. Apakah sudah ada rapat dari Bima Perkasa mengenai arahan bagaimana untuk kelanjutan dari Bima Perkasa di IBL 2020? So far sih belum, Bung. Kita masih nunggu yang katanya pemerintah itu yang 30 Juni ya. Seingat saya sih. Gitu. Okay. Yang saya dapat update dari Jogja itu kita masih nunggu keputusan pemerintah gitu, masih lihat gimana perkembangannya gitu. Okay. Sebenarnya ada dua wacana sih ya mengenai lokasi dari kelanjutan dari IBL 2020 ini. Ini pertama sistemnya adalah langsung masuk ke playoff, kemudian semua gamenya ini akan diadakan di satu kota aja untuk menyelesaikan IBL 2020 ini. Dan dua kota yang diwacanakan ini yang mungkin dalam perencanaan dari IBL adalah Jakarta dan Yogyakarta. Seandainya ini diadakan di Yogyakarta, apakah ini menguntungkan buat Bima Perkasa, Coach Musa? Ya pasti menguntungkan sih harusnya, karena kita kan ya di mana-mana tuan rumah itu kan pasti menguntungkan lah ya. Ada home court advantage gitu, terlepas dari kita nggak tahu fansnya Bima Perkasa di Jogja seberapa banyak, cuman kan ya namanya home court ya tetap home court gitu loh. Daripada kita bermain di luar Jogja kan, gitu. Tapi kemudian ada lagi satu kondisi ya dari kelanjutan ini oleh karena pandemi COVID-19 ini dan kebijaksanaan antar negara yang sedemikian rumitnya ya oleh karena pandemi ini, kemungkinan besar para pemain atau mungkin sudah dapat dipastikan juga para pemain asing tidak bisa memperkuat timnya kembali di IBL 2020 ini. Kalau dari perspektif Coach Musa sendiri bagaimana peta kekuatan dari Bima Perkasa tanpa pemain asing? Kalau saya sih masih optimis ya, Bung ya. Kalau untuk lokal aja ya kita ya. Kita kan ada beberapa pemain lokal yang menurut saya juga sudah pengalaman, terus ya masih bisa bersaing lah, lumayan lah gitu loh. Kalau lokal aja gitu. Selama ini kan ada beberapa tim juga yang secara statistik 80% poinnya ada di impor. Itu juga termasuk Bima Perkasa. Cuman dengan tahun ini kita ada Nuke, ya mungkin Januar moga-moga udah sembuh, itu kan akan berubah semuanya gitu. Kalau lokal aja sih saya masih yakin Bima Perkasa masih bisa berbicara banyak lah gitu. Nah, itu sebenarnya merujuk ke pertanyaan kedua saya itu tadi sempat disebutkan Coach Musa tadi mengenai Januar Priasmoro. Update terakhir dari Januar Priasmoro bagaimana? Yang saya dengar dari Jogja sih dia sudah agak progresnya lumayan ya. Sudah mulai bisa latihan ikut workout Zoom, juga sudah mulai ikut latihan gitu loh. Gitu. Tapi saya pastinya saya belum tahu karena saya hasil pengecekannya juga saya belum ada update-nya gitu loh. Tapi kalau Mama Januar sampai bisa bermain memperkuat untuk Bima Perkasa sangat membantu sekali Coach Musa ya. Iya, banget. Banget. Dia masih top skor kita kan. Dia dengan ada dia Menuke kan akan lebih bagus lah, lebih sangar lah di ibaratnya gitu loh. Ada optionnya gitu. Kalau posisi big man bagaimana Bima Perkasa melihatnya? So far sih kalau kita masih punya Rally, masih punya Vincent, masih punya Restu, nggak ada masalah sih ya. Masih punya Melki juga semoga juga sembuh karena dia progresnya juga lumayan sih sepengetahuan saya gitu. Masih ada Melki kan gitu. Si Melki masih beberapa waktu lalu saya melihat dia memperoleh kayak ini ya, private tutoring khusus dari Coach Ebos. Iya, betul. Dia ikut karena kebetulan Melki di Jogja kan. Gitu. Mungkin Melki yang masih ketinggalan di Jogja mungkin cuma Melki aja. Jadi kebetulan lapangan sebelah, Coach Ebos di Jogja, dia bisa privat sama Melki gitu kan. Oke. Coach Musa, kalau boleh melihat, mengetahui dari pandangan Coach Musa mengenai para pemain-pemain muda, pemain-pemain baru dari BPJ itu sendiri, bagaimana sih kontribusinya mereka di IBL 2020? Seberapa penting mereka ini? Pemain baru yang lokal-lokal itu, Bung? Ya.
Lumayan penting ya, karena biar bagaimanapun, setahu saya sama Coach Sebos itu selalu mengedepankan peran pemain lokal. Kita nggak mau ngandelin pemain asing terlalu ini gitu, terlalu tergantung pada pemain asing gitu. Kita tetap fokus kita masih punya target lokal kita itu harus berbicara juga gitu loh. Minimal asing 30 yang 40 atau 50% itu lokal gitu. Tetap begitu. Jadi kalau pemain-pemain baru itu sih so far sampai kemarin kita diberhentiin sih kontribusinya ada beberapa pemain yang sudah memberi kontribusi positif sekali, tapi juga masih ada beberapa yang masih mungkin belum begitu beradaptasi gitu kan. Gitu. Tapi highlight-nya tentunya seorang pemain namanya Tivan ya. Tivan kelihatannya paling cepat adaptasinya dengan sistemnya BPJ. Ya itu dia karena kita ngembangin pemain memang fokusnya mengembangkan pemain muda, pemain lokal. Kan 2 tahun berturut-turut ya mungkin ya BPJ yang rookie-nya lumayan menonjol lah ya. Tahun kemarin kita punya Samuel, tahun ini ada Tivan gitu kan. Tivan itu memang secara skill bagus, mental bagus, cuma dia masih butuh jam terbang dan pengalaman aja sih. Kalau dia begitu terus, saya yakin dia akan jadi pemain bagus. Nah, untuk tim-tim IBL kan ini bukan kali pertama ya di IBL 2020 ini di mana mereka harus bermain hanya dengan pemain lokal. Tentunya di pra-season kemarin di Piala Presiden kan semua tim IBL bermain tanpa pemain asing. Kalau melihat performa BPJ di Piala Presiden waktu pre-season IBL, bagaimana mengenai pandangan dari Coach Musa ya untuk adjustment yang akan dilakukan menghadapi kelanjutan IBL 2020 ini? Patokannya kan kemarin di Piala Presiden kita kalau nggak salah peringkat 6 ya, 6 besar apa 7, saya lupa sih, yang kalah dari Prawira ya. Karena itu pun dengan Prawira kan Nuke cedera kan, Nuke sakit waktu itu. Harusnya sih ya, kalau dan waktu itu ada beberapa pemain yang baru saja bergabung seperti Rally gitu, dan Nuke itu juga setelah 1 tahun baru bermain di kompetitif pro lagi kan, selain di Piala Raja gitu. Jadi harusnya sih sekarang bisa lebih ini lagi ya karena sudah jalan hampir 1 season kan gitu loh. Jadi bisa lebih baik lagi. Ya, jadi ada optimisme ya untuk performa yang lebih baik lagi di kompetisi IBL ini tak hanya dengan menggunakan pemain lokal ya. Iya. Oke. Ini mungkin bisa jadi merujuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih, Coach Musa. Coach Musa, kalau boleh tahu bagaimana sih BPJ ini ingin para fans dan juga para fans basket dan fans BPJ utamanya untuk melihat sebenarnya itu image apa sih, pola permainan apa yang ingin dikenal oleh para fans basket Indonesia mengenai BPJ ini? Kalau itu sih saya lebih tepatnya nanya Coach Mus, tapi kalau saya sih memang kalau yang saya tahu selama ini BPJ sih selalu ingin memberikan usaha yang maksimal gitu. Jadi effortnya dulu yang maksimal gitu loh. Di mana di pertandingan tuh effortnya dulu. Kalau soal hasil kan nggak mungkin dua-duanya menang, tapi yang penting effortnya dulu, memberikan terbaik dari yang kita mampu, terus apalagi untuk masyarakat Jogja gitu kan. Intinya nggak malu-maluin lah gitu loh. Intinya gitu aja sih. Tapi kalau umpamanya dengan adanya kekuatan dari susunan para pemain lokal di BPJ ini, bisa nggak kita mengatakan bahwa kekuatan utama BPJ itu berada di guard-guard mereka seperti ada Nuke Trisaputra, ada Tivan sekarang, kemudian ada Alana Sadi dan Yanuar Priasmoro. Kalau untuk season ini iya, saya bisa bilang begitu karena kita kehilangan Galang kan, gitu. Kalau untuk season ini iya. Tapi season kemarin kan kita lebih mix ada guard-nya, ada big-nya, dan posisi 3-4, Yanuar kan bisa main posisi 3-4 gitu. Kalau season ini karena kebetulan kita kehilangan Galang dan kita Rally masih dalam adaptasinya, ya mungkin jadi kita memang targetnya memang guard-guard kita dimaksimalin banget gitu loh. Oke. Nah, ini jadi pertanyaan terakhir nih. Untuk persiapan nanti untuk menghadapi kelanjutan IBL 2020 ini, bagi Coach Musa pribadi, apa sih sebenarnya yang menjadi kunci utama sehingga BPJ nanti bisa meraih hasil maksimal di kelanjutan IBL 2020 ini? Kalau saya garis bawahnya konsistensi sama eksekusi, Bu. Kita harus mempertajam lagi eksekusi kita gitu loh.
apalagi tanpa pemain asing. Sistem bermain sudah bagus, jadi pemain harus bisa mengeksekusikan juga bagus juga gitu, dan konsisten ya, gitu loh. Itu doang sih. Itu yang perlu kita kembangin sama jaga tuh, konsistensi sama eksekusi gitu. Ini pengalaman BPJ di IBL 2020 ini kan cukup istilahnya naik turun ya, cukup terjal perjalanannya, terutama dalam hubungannya dengan para pemain asing ya. Siapa yang masuk kemudian sering diganti, sehingga dari foto awal season kemudian sampai di seri 6 pemain asingnya kelihatannya udah ganti semua tiga-tiganya gitu kelihatannya. Dan dari pengalaman ini, apakah ini justru Coach Musa bisa melihat ini sebagai satu hal yang istilah bisa menjadi modal untuk bermain di IBL 2020 lanjutan ini, oleh karena para pemain lokalnya di PPJ kan udah sangat terbiasa sekali ya bermain untuk mencoba menutupi kesenjangan dari pemain asing oleh karena sering gantinya ini. Itu juga jadi nilai plus kan. Kita ada beberapa seri yang hanya bermain dengan 2 pemain asing gitu. Seri Jakarta kita hanya bermain dengan 2 pemain asing. Seri Jogja kita hanya bermain dengan, bisa dibilang kita hanya bermain dengan dua pemain asing karena Philip baru datang gitu kan. Terus seri Surabaya tadi juga kita bermain dengan 2 pemain asing. Jadi pemain lokal kita sudah cukup terbiasa untuk tidak terlalu mengandalkan pemain asing gitu. Jadi kalau lokal aja diterusin, kita sih agak optimis ya gitu loh. Agak bisa bicara banyak sih, nggak ngomong maksudnya terlalu tinggi mau kemana gitu. Cuman ya namanya target tetap target gitu. Semifinal? Saya nggak mau ngomong terlalu jauh sih. Yang penting selesaiin yang playoff-nya dulu deh. Yang berlima dulu itu lolos dulu deh. Nah itu baru. Tapi kalau ditanya sama Budi, kalau saya pribadi ya nggak ada kan target setengah-setengah ya, bablasin tapi final kalau saya pribadi ya. Kalau saya pribadi gitu loh. Karena ini kan ibarat liganya kita reset lagi kan dengan pemain lokal lagi kan. Bisa dibilang begitu gitu. Oke, Coach Musa, thank you bincang-bincangnya mengenai apa lanjutan juga dan juga BPJ ini. Thank you. Mudah-mudahan BPJ sukses di IBL lanjutan IBL 2020 ini. Thank you. Ya, terima kasih Bung. Sehat. Stay safe, sukses selalu. Oke.